Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang sholih dan sholihah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan semangat ya. Amin. Kita kembali melanjutkan pembelajaran PAI dan budi pekertinya yuk. Baik, kita mulai pembelajaran ini dengan membaca doa bersama-sama. Dimulai dari ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak yang sholih dan sholihah, pembelajaran PAI di semester 2 ini kita mulai pada pelajaran 6 ya, yaitu tentang ayo belajar. Baik, yang pertama kita akan pelajari subyang A, yaitu semangat belajar Nabi Idris alaihissalam. Sebelumnya perlu kita ketahui tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu satu, mengetahui dan memahami kisah teladan Nabi Idris alaihissalam. Dua, menyebutkan dan mencontoh sikap berpuji semangat belajar dari kisah teladan Nabi Idris alaihissalam. Anak-anak yang sholih dan sholihah, kita simak cerita kisah teladan Nabi Idris alaihissalam berikut ini. Yuk disimak dengan baik ya. Kisah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam yang lahir di Mesir. Beliau diberi nama Idris karena gemar membaca dan menulis. Nabi Idris merupakan nabi yang sangat pandai dan cerdas karena rajin belajar. Beliau adalah orang pertama yang dapat menjinakkan kuda liar. Setelah menjinakkannya, kuda ini dapat digunakan untuk tunggangan atau untuk mengangkat berbagai barang. Orang-orang yang melihat ini sangat keheranan karena tidak menyangka bahwa Nabi Idris alaihissalam bisa lebih cepat daripada mereka yang sedang berjalan kaki. Dengan adanya kendaraan ini, kaum Nabi Idris sangat terbantu dan menjadi semakin makmur. Nabi Idris pun menjadi orang yang sangat disegani dan menjadi seorang panutan. Nabi Idris alaihissalam adalah manusia pertama yang mulai menulis dengan pena. Sejak kecil, Nabi Idris alaihissalam rajin belajar. Beliau dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah ilmu alam semesta, ilmu tulis-menulis, dan ilmu berhitung. Beliau juga manusia pertama yang dapat menjahit sehingga membuat pakaian lebih nyaman daripada pakaian yang terbuat dari daun yang dirajut. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai bahasa. Oleh karena itu, beliau menjadi mudah dalam berkomunikasi dengan manusia lainnya. Dengan ditemukannya berbagai teknologi oleh Nabi Idris, hal ini menjadikan beberapa keturunan dari Qabil, putra Adam, iri. Mereka pun mulai menyusun rencana yang jahat dan mengganggu kaum Nabi Idris yang sedang bekerja. Semakin hari, sikap keturunan Qabil menjadi semakin jahat dan kasar. Karena sikap keturunan Qabil yang semakin meresahkan,
Kaum Nabi Idris pun menyampaikan kejahatan-kejahatan yang dilakukan keturunan Qabil kepada Nabi Idris. Akhirnya, Nabi Idris pun meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke balik bukit. Pada usia 82 tahun itulah Nabi Idris alaihissalam diangkat menjadi Rasul atau utusan Allah untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 56 sampai 57. Akhirnya Nabi Idris pun mulai melaksanakan tugas kerasulannya, yaitu memberikan peringatan kepada keturunan Qabil untuk kembali kepada jalan yang benar. Setelah diberikan peringatan, keturunan Qabil tidak menerima peringatan dari Nabi Idris. Kemudian mereka pun menantang kaum Nabi Idris untuk berperang. Nabi Idris pun tidak pantang menyerah untuk menegakkan kebenaran. Kaum Nabi Idris pun mulai membuat peralatan untuk berperang dan benteng untuk mencegah serangan. Akhirnya peperangan pun tiba. Dalam peperangan tersebut, Nabi Idris alaihissalam menjadi panglima perang sehingga mendapat julukan Asadul Usud, yang artinya singa dari segala singa, karena tidak pernah terputus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan. Nabi Idris alaihissalam merupakan ahli strategi perang, sehingga dapat memenangkan setiap pertarungan melawan musuhnya. Anak-anak yang sholih dan sholihah, dari kisah teladan Nabi Idris alaihissalam tersebut banyak pelajaran yang bisa kita contoh. Di antaranya, Nabi Idris alaihissalam selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihissalam selalu rajin belajar. Nabi Idris alaihissalam memiliki banyak ilmu pengetahuan dan ilmunya sangat bermanfaat. Nabi Idris alaihissalam tidak mudah menyerah. Nabi Idris alaihissalam berani menegakkan kebenaran. Jadi kita harus rajin belajar agar menjadi orang yang pandai dan memiliki ilmu yang banyak dan bermanfaat, sehingga akan mudah menjalankan kehidupan ini. Demikianlah pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Amin. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan ya. Insya Allah kita kembali lagi pada pelajaran berikutnya. Baik, kita tutup pembelajaran ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.